Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita. Seperti biasa, Zara Abid Collection, channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, teman-teman operator se-Indonesia, saya akan melanjutkan tutorial tentang ANBK SD 2025 ya. Ini untuk persiapan gladi bersih dan ANBK utama nanti. Nah, ini videonya sudah banyak, silahkan bisa ditonton ya, teman-teman bisa dipilih mau yang mana. Nah, sekarang kita langsung ke pembahasan ini teman-teman. Cara mengatur gelombang dan sesi di web ANBK SD 2025. Ini penting untuk pelaksanaan gladi bersih ANBK dan juga nanti untuk ANBK utama ya. Jadi kita membuat gelombang dan sesi ini harus sesuai dengan jadwal ANBK-nya supaya nanti teman-teman tidak bentrok dengan agenda kegiatan sehari-hari teman-teman gitu ya. Dan untuk mengatur gelombang dan sesi ini dari gladi bersih ini berlaku sampai dengan nanti ANBK utama gitu teman-teman. Nah, sekarang kita sebelum mengatur gelombang dan sesi, kita harus ke sini dulu teman-teman ya. Harus mengetahui jadwalnya dulu. Kenapa? Supaya nanti pada waktu pelaksanaan gladi bersih dan ANBK utama ini tidak berbenturan atau tidak bentrok dengan agenda atau kegiatan sehari teman-teman atau sehari-hari teman-teman gitu ya. Sehingga nanti teman-teman bisa fokus di gladi bersih ataupun ANBK utama ini. Nah, ini jadwalnya ya. Sebelum kita ke pengaturan gelombang dan sesi, kita harus paham dulu supaya nanti kita pas pelaksanaannya itu jadwalnya bisa tepat gitu ya. Gladi bersih ANBK SD dan juga ANBK utama. Jadi untuk gladi bersih dan ANBK ini ada dua tahap teman-teman ya. Tahap 1 dan tahap 2. Setiap tahapan ini ada 2 gelombang gitu. Nah, contoh gladi bersih ANBK. Tahap 1 itu pasti gelombang 1 dan 2 ya. Diingat-ingat. Gelombang 1 ini Senin sampai dengan Selasa, 8 sampai 9 September 2025. Kemudian gelombang 2 itu Rabu Kamis 10 sampai 11 September 2025. Nah, kemudian tahap 2 itu pasti gelombang 3 dan 4 teman-teman ya. Nah, gelombang 3 ini Senin sampai Selasa 15 sampai 16 September 2025. Kemudian gelombang 4 itu Rabu sampai Kamis 7 sampai 18 September 2025. Ini untuk gladi bersih. Nah, ini untuk ANBK utama SD-nya. Jadi nanti kita mengatur gelombang dan sesi dari gladi bersih itu berlaku untuk ANBK ini ya. Makanya disesuaikan aja nih jadwal di sini dengan keseharian teman-teman supaya nanti bisa fokus gitu. Nah, untuk ANBK utama SD ini juga ada 2 tahap. Tahap 1, tahap 2. Tahap 1 ya itu pasti gelombang 1 dan 2 ya. Gelombang 1 itu Senin sampai Selasa 22 sampai 23 September 2025. Gelombang 2 itu Rabu sampai Kamis 24 sampai 25 September 2025. Nah, kemudian tahap 2 itu pasti ya gelombang 3 dan 4 nih. Gelombang 3 itu Senin sampai dengan Selasa 29 sampai 30 September 2025. Kemudian gelombang 4 itu Rabu sampai Kamis ya. 1 sampai 2 Oktober 2025. Nah, ini untuk jadwalnya. Nah, kalau saya rinci lagi ini teman-teman ya, untuk waktu sesi. Di gladi bersih dan ANBK utama nanti itu ada 3 sesi ya, sesi 1, 2, dan 3. Nah, ini sesi 1 jam 7.30 sampai jam 9.30 dan seterusnya ya. Silahkan bisa dilihat sendiri, bisa di screenshot teman-teman ya, ini penting. Nah, ini jadwal utama untuk ANBK SD ya, yang tadi ada tahap 1, tahap 2. Tahap 1 itu gelombang 1 ya, Senin Selasa. Ini 22 sampai 23 September 2025 ya. Kemudian gelombang 2 ini Rabu Kamis ya, Rabu Kamis 24 sampai 25 September 2025. Tahap 2 itu pasti gelombang 3 dan 4, Senin sampai Selasa ini maksudnya ya, Senin sampai Selasa. 29 sampai 30 September 2025. Gelombang 4 Rabu Kamis 1 sampai 2 Oktober 2025. Nah, kemudian untuk jenjang SD itu maksimal 30 siswa itu yang inti jika memang siswanya banyak ya dan cadangannya 5.
Kemudian ANBK dilaksanakan selama 2 hari untuk setiap peserta ya. Hari pertama, hari kedua. Setiap ruang maksimal 15 komputer klien untuk siswa ya. Dalam pengaturan gelombang dan sesi disesuaikan dengan jumlah komputer klien siswanya yang dimiliki serta kecepatan akses internetnya. Nah, ini jadwalnya. Kenapa saya terangkan dulu teman-teman? Supaya nanti teman-teman mengetahui jadwalnya baik GLADI maupun ANBK, sehingga nanti pada waktu menentukan gelombang dan sesi tidak berbenturan dengan agenda atau kegiatan sehari-hari teman-teman. Nah, jika sudah mengetahui ini, teman-teman langsung masuk ke web ANBK ya. Kita langsung ke asesmen nasional. Kita langsung ke pengaturan sesi di sini. Nah, sebelum ke pengaturan sesi, pastikan teman-teman sudah mengisi dulu ya. Sudah mengisi dulu dari data sekolah di sini. Kemudian data pesertanya sudah diambil dari BioAN ya, biodata siswanya. Kemudian ini juga ya, komputer proktornya. Ini pastikan sudah ditambahkan. Baru ke pengaturan sesi di sini. Nah, di sini saya ada 20 teman-teman ya, ada 20. Ini kan maksimalnya satu ruang 15 siswa. Ya, 15 siswa maksimalnya. Nah, supaya nanti pada waktu pelaksanaan itu lancar, internetnya lancar, tidak rebutan, ya kita harus dibagi sesinya. Gitu ya. Karena kan ini ada 3 sesi 1, 2, dan 3. Nah, contoh nih punya saya teman-teman ada 20. Ada 20 ya. Nah, langkah pertama kita tentukan dulu ID proktor atau ruangnya. Supaya ini muncul, teman-teman sudah harus ngisi komputer proktor ya, sudah harus ngisi ini. Nah, kita tinggal klik-klik aja nih. Nah, sampai ke bawah ya. Diklik-klik aja semua. Ini otomatis jika sudah mengisi komputer proktornya. Nah, semuanya. Oke, sudah ya. Nanti disimpannya sekaligus aja. Nah, ini saya ada 20 siswa teman-teman. Ini hanya contoh. Saya akan dibagi menjadi 2 sesi ya. Jadi sesi pertama itu 10 siswa, sesi pertama 10 siswa ya, sesi kedua 10. Dibagi begitu tujuannya supaya itu internetnya stabil ya, supaya memadai, supaya tidak rebutan ya. Saya batasi dulu. Nah, ini nomor 10 ya. Kita klik dulu di sini. Nah, kan hijau. Nah, kita geser ke sini teman-teman. Nah, ini usahakan untuk semua siswa itu gelombangnya sama, jangan ada yang berbeda supaya gampang ya. Nah, di sini contoh saya akan memilih gelombang 3. Kenapa saya memilih gelombang 3? Kebetulan saya sudah melihat jadwalnya. Di gelombang 3 ini kegiatan saya sedikit, jadi tidak bentrok dengan kegiatan saya. Silakan teman-teman dipilih aja mau gelombang 1, 2, 3 atau 4. Seperti tadi yang saya terangkan, gelombang 1 dan 2 itu tahap 1. Gelombang 3 dan 4 itu tahap 2. Silahkan dilihat jadwal yang tadi saya uraikan ya. Itu disesuaikan aja. Mau pilih gelombang 1, 2, 3, 4 ya. Contoh saya gelombang 3. Karena gelombang 1 dan gelombang 2 saya banyak pekerjaan gitu ya. Nah, kemudian di sini kita pilih nih. Sesi pada hari ke-1. Ini hari kedua. Nah, sesi pada hari ke-1 nih ya, yang sampai nomor 10 ini mau sesi keberapa? Contoh ini 1 ya. Hari kedua pun ya kita samakan supaya anak ini tidak bingung. Jadi nanti sesi pada hari ke-1 itu sesi 1. Kemudian pada hari kedua ya sesi 1 lagi. Ini pembatas nomor 1 sampai 10 ya. Tadi kan ada 20 nih. Nah, sekarang kita tinggal ke atas dulu nih. Ini kita samakan gelombangnya ya. Ini juga kita samakan. Ke atas dulu nih supaya nggak bingung kitanya ya. Nah, ini kita pilih 1 semua kalau saya. Jadi hari ke-1 sesi ke-1, hari kedua sesi ke-1. Jadi anak ini nanti dia nggak bingung gitu. Jadi hari pertama oh saya sesi 1, hari kedua oh saya sesi ke-1 gitu ya. Nah, ini. Nah, udah gini aja nggak apa-apa ya.
Nah ini belum nih. Nah ini ke atas ya, supaya nanti kita nggak bingung. Saya batasi lah. Pokoknya ini disiasati aja, terserah teman-teman cara mengisinya ya. Nah ini saya gelombang 3 semua. Jadi kalau bisa itu setiap siswa gelombangnya sama, sehingga nanti tidak bingung. Nah ini 1 dengan 1 sampai 10 ya. Ini ya sampai dengan 10. Ini gelombang 3. Sesi 1, hari ke-1 sesi ke-1, hari kedua sesi ke-1. Itu tadi nomor 1 sampai 10 contoh ya. Walaupun maksimalnya 15. Nah, sekarang yang siswa ke-11 nih. Ini sama gelombangnya. Nah, ini nanti yang 10 siswa lagi itu hari ke-1-nya dia di sesi kedua. Hari keduanya dia di sesi 2, di sesi 2 ya di sini nih. Nah, ini tinggal ke bawahnya samakan. Nah, seperti ini ya. Pokoknya disesuaikan aja dengan di teman-teman ya. Jadi diusahakan itu hari ke-1, hari kedua satu anak ini sesinya sama sehingga dia tidak bingung ya. Oh, berarti saya hari ke-1 ya sesinya ke-1 gitu, atau oh saya hari ke-1 kedua sesinya sesi 2 gitu. Nanti anaknya nggak bingung. Kalau gelombangnya disamakan aja teman-teman ya. Nah, seperti ini. Mohon maaf ini durasinya agak lama ya. Nah, disesuaikan aja. Kalau di teman-teman muridnya banyak ya disesuaikan. Ini maksimalnya satu ruang itu kan 15 siswa ya. Umpamanya mau dibagikan 3 sesi ya silahkan. Pokoknya disesuaikan dengan kecepatan atau kekuatan internetnya. Nah, udah semua teman-teman ya. Jadi di saya itu ada 20 siswa. Kemudian 10 siswa ini hari ke-1 dan kedua dia di sesi 1 semuanya supaya nggak bingung siswanya. Kemudian yang 10 siswa lagi hari ke-1, hari kedua dia di sesi kedua semua. Jadi dia nggak bingung ya. Kalau sudah klik simpan nih ya. Nah, klik simpan di sini nih. Oke, data sudah disimpan. Kita cek lagi barangkali ada salah klik gelombangnya ya. Ini sudah gelombang 3 semua. Gelombangnya itu untuk semua siswa harus sama teman-teman ya, harus sama. Kalau bisa gitu disesuaikan aja. Nih udah rapi ya. Pokoknya disesuaikanlah di teman-teman mau gelombang 1 atau 2, 3 atau 4. Sesinya kan ada 3, sesi 1, 2, dan 3. Kalau sesi 3 terlalu siang ya, kasihan anaknya. Nah, kalau ini sudah teman-teman cek di sini di bagian cek kelengkapan data ya. Nah, pastikan di sini ini sudah terisi teman-teman. Tadi kan kosong ini ya. Pastikan di sini gelombangnya sudah terisi. Kemudian yang tadi sesi pada hari ke-1, hari kedua sudah terisi semua ya. Dan pastikan di sini statusnya sudah centang teman-teman ya, sudah centang. Kalau seperti ini sudah benar gitu ya caranya. Nah, untuk yang lain ya, untuk kartu login, cetak daftar hadir akan kita berikan di video berikutnya aja, termasuk foto di sini ya. Nah, itu saja mungkin untuk informasinya, mudah-mudahan bisa membantu, mencerahkan, dan tentunya bermanfaat buat sahabat cek semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silahkan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.